Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Kosi Ardana, Ibu dari mahasiswi UIN Raden Intan Lampung. Di sini Ibu akan belajar bersama kalian selama beberapa minggu ke depan untuk mata pelajaran IPA. Materi kali ini kita akan membahas tentang organ pernapasan, yang dimana organ pernapasan ini dibedakan menjadi dua, yaitu pernapasan pada manusia dan pernapasan pada hewan. Kita ketahui dulu, bernapas ialah proses menghirup udara yang mengandung oksigen atau O2 dan menghembuskan udara yang mengandung karbon dioksida atau CO2. Ini adalah gambaran bagian alat pernapasan manusia. Yang pertama ada rongga hidung yang dapat menyaring udara yang masuk, dibantu oleh rambut hidung dan selaput lendir. Kemudian yang kedua ada faring, menyalurkan udara ke laring. Dan yang ketiga ada laring, yaitu menghubungkan faring dan trakea. Sementara trakea itu menyaring udara dengan bantuan rambut getar. Kemudian bronkus mengalirkan udara ke paru-paru, alveolus tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida, dan yang terakhir ada paru-paru, yaitu organ utama pernapasan manusia. Nah, ini gambaran pada paru-paru jika dibesarkan. Nah, yang pertama itu ialah trakea. Yang kedua merupakan cabang tenggorokan atau bronkus. Pada nomor 3 merupakan cabang bronkus atau yang disebut dengan bronkiolus. Dan pada nomor 4 itu merupakan cabang bronkiolus yang disebut dengan alveolus. Selanjutnya ada proses pernapasan manusia yang terdiri dari proses penghirup udara atau inspirasi dan proses penghembuskan udara atau ekspirasi. Adapun alur pernapasan pada manusia, yang pertama udara masuk ke tubuh melalui hidung menuju rongga hidung, kemudian melalui trakea menuju bronkus hingga terakhir menuju paru-paru. Sebab yang kedua yaitu gangguan dan cara memelihara organ pernapasan manusia. Contohnya seperti flu yang disebabkan oleh virus influenza. Flu ini merupakan penyakit menular melalui udara. Yang kemudian ada TBC yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang dapat menyerang paru-paru. Kemudian ada asma yang merupakan peradangan atau penyempitan udara. Kemudian ada flu burung dan kanker paru-paru. Kanker paru-paru ini disebab terganggunya fungsi paru-paru sehingga dapat menyebabkan kematian. Kemudian ada pun cara menjaga kesehatan alat pernapasan. Yang pertama, mengkonsumsi makanan yang bergizi dan cukup. Yang kedua, berolahraga secara teratur seperti mencuci tangan dengan sabun. Dan yang ketiga, gunakan masker kemanapun untuk menghindari penularan virus. Sebab yang ketiga yaitu alat pernapasan pada hewan. Di sini sampelnya yang pertama ada cacing tanah. Cacing tanah yang bernapas menggunakan kulitnya. Kemudian yang kedua ada serangga, terdapat mulut, kantung udara, trakea, dan sphincter. Yang ketiga ada ikan atau pisces yang terdiri dari mulut, rigi-rigi insang, lembaran insang, lengkung insang, dan penutup insang. Kalau lembaran itu mengandung pembuluh darah, sedangkan lengkung tempat melekatnya lembaran insang. Yang keempat ada amfibi atau kodok yang dimana terdiri dari rongga mulut, koane, dan paru-paru dan kulit. Nah, koane ini menghubungkan rongga hidung dengan rongga mulut, sedangkan paru-paru dan kulit merupakan alat pernapasan kodok. Yang kelima ada reptilia yang dimana memiliki tulang rusuk
untuk berkontraksi saat oksigen masuk dan berkontraksi saat karbon dioksida keluar. Yang terakhir yaitu mamalia, yang dimana mamalia ini pun terdapat yang hidup di air, yaitu seperti paus dan lumba-lumba.